Tuhan Yesus katakan kepada Nikodemus, kecuali seseorang dilahirkan kembali, dia tidak bisa melihat kerajaan Bapa. Caranya untuk dilahirkan kembali ialah untuk dilahirkan oleh roh, yaitu firman Tuhan, yang dilambangkan oleh benih. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, kita bisa melihat ilustrasi dari apa artinya untuk dilahirkan kembali. Contohnya buah manggis. Di dalam buah itu ada biji atau benih manggis, yang jika ditanam di dalam tanah, akan menghasilkan pohon manggis yang akan berbuah jenis buah manggis yang sama. Dengan kata lain, buah pohon manggis yang mana benihnya berdiam di dalam buahnya akan menghasilkan jenis buah pohon manggis yang sama atau after its kind. Kita tahu bahwa Kristus adalah the Word, yaitu firman atau benih, yang juga adalah roh dan kehidupan. Di Yohanes 5 ayat 26, Bapa yang memiliki roh di dalam dirinya telah memberikan kepada anaknya benih roh itu, agar anaknya pun memiliki kehidupan di dalam dirinya. Kebenaran ini kita bisa lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam kehidupan manusia. Seorang anak selalu mengambil rupa yang sama dengan rupa bapanya, yaitu after his father's kind, di mana bapanya sudah harus ada sebelum anaknya menjadi ada. Kenyataan ini mengilustrasikan hubungan bapa di surga dengan anaknya yang adalah after the kind of his father. Rasul Paulus menggunakan kata the express image of the father's person, yaitu the exact copy dari person bapanya. Yang membuat anaknya serupa dengan bapanya adalah benih bapanya yang juga berdiam di dalam anaknya. Kebenaran ini kita saksikan juga di dalam dunia binatang dan tumbuh-tumbuhan. Induk ayam akan menghasilkan anak ayam yang sama jenisnya atau after its kind. Buah pohon tomat akan menghasilkan buah pohon tomat yang sama jenisnya atau after its kind. Semua ini adalah demikian karena benihnya yang mengilustrasikan bagaimana seseorang dilahirkan kembali menjadi serupa dengan penciptanya. Pertanyaannya, mengapa manusia perlu dilahirkan kembali? Arti kata kembali menganjurkan bahwa manusia pernah memiliki rupa yang sama dengan penciptanya. Namun rupanya sudah hilang disebabkan oleh benih firman yang ditanamkan oleh setan di Taman Eden. Semua orang telah berdosa, sehingga semua telah kehilangan the glory atau the image atau karakter penciptanya, yaitu God the Father dan the only begotten Son-Nya, yaitu Jesus Christ. Waktu manusia diciptakan, mereka diciptakan sesuai dengan the image penciptanya, after the kind of their creator. Nafas benih kehidupan ditanamkan di dalam tanah yang berbentuk manusia, sehingga manusia menjadi makhluk yang hidup. Namun mereka menerima firman benih anjuran setan, sehingga mereka dan seluruh keturunannya perlu untuk dilahirkan kembali oleh benih firman Tuhan yang menjadikan Adam di Taman Eden. Untuk dilahirkan kembali ialah untuk memiliki karakter serupa dengan penciptanya. Persoalannya, dosa telah memisahkan manusia berdosa dari penciptanya. Jadi pertanyaannya, bagaimana manusia berdosa dapat di-restore kembali karakternya, sementara dia sudah terpisah dari yang sanggup untuk mengembalikan image-nya? Tuhan mengatakan kepada Musa, tidak ada yang dapat melihat wajahku dan hidup. Sinar terang kemuliaan Bapa dan anaknya akan memusnahkan dengan sekejap dosa dan orang berdosanya. Itulah sebabnya satu-satu anak yang dibegotten, yang di dalam dirinya adalah firman benih kehidupan, menjadi manusia, agar manusia dapat dilahirkan kembali oleh firman benih yang keluar dari mulut anaknya Bapa. Dan barang siapa percaya anaknya Bapa, dia telah menerima benih yang dia butuhkan untuk dia dilahirkan kembali. Kristus datang ke bumi kita bukan hanya untuk mati membayar hutang upah dosa manusia,
tetapi untuk memberikan firman benih kehidupan itu, agar manusia dapat diciptakan kembali serupa dengan image penciptanya, sebagaimana waktu Adam diciptakan oleh benih nafas kehidupan yang sama di Kejadian 2 ayat 7. Yohanes menulis di 1 Yohanes 5 ayat 11 bahwa Bapa telah memberikan kepada manusia kehidupan kekal, dan kehidupan ini berada di dalam anaknya, sehingga untuk menolak anaknya ialah untuk menolak kehidupan ini. Setiap orang yang dilahirkan kembali adalah mereka yang percaya bahwa Kristus sesungguhnya adalah anaknya Bapa yang lahir keluar dari tubuh Bapanya. Sebagaimana buah tomat memiliki benih tomat di dalam buahnya sendiri, karena sudah ada buah tomat sebelumnya, demikian juga Kristus memiliki benih kehidupan di dalam dirinya karena sudah ada Bapa sebelumnya. Alam sendiri adalah saksi bisu akan kebenaran ini. Manusia, binatang, tanaman, semua menceritakan kebenaran hubungan God the Father dengan anaknya yang adalah the express image dari person Bapanya. Segala-galanya diciptakan oleh Bapa melalui anaknya yang Dia kasihi. Dan semua ciptaannya menggambarkan Bapa dan anaknya. Sebagaimana Bapa di bumi ada anaknya yang Dia kasihi, binatang pun ada anaknya, tanaman-tanaman pun, for lack of a better word, ada anaknya juga. Sementara semua yang diciptakan menggambarkan penciptanya, yaitu Bapa dan anaknya. Sangatlah disayangkan bahwa manusia yang diciptakan serupa dengan image penciptanya menyangkal bahwa Kristus adalah anaknya Bapa. Sementara yang menyangkal sendiri adalah seorang anak dari Bapanya dan adalah Bapa dari anaknya sendiri. Si penyangkal ini tentu saja akan mengharapkan buah tanaman tomat ketika dia menanam benih tomat di dalam tanah. Dia pun akan mengharapkan anjingnya untuk melahirkan anjing yang jenisnya sama dengan anjingnya. Dia juga tidak akan heran jika ikannya di kolam ikannya bertambah jumlahnya dengan ikan-ikan yang sama jenisnya. Pertanyaannya, mengapa dan dia heran jika penciptanya adalah Bapa dengan anaknya yang adalah the express image dari Bapanya? Rasul Paulus menulis, kuasa ilahi Bapa dan anaknya yang tidak dapat dilihat dapat dimengerti melalui semua yang mereka ciptakan, sehingga manusia tidak dapat beralasan atau berdalih untuk tidak mengenal penciptanya. Tanaman-tanaman, binatang-binatang, dan manusia terlebih utama adalah saksi-saksi yang hidup akan kebenaran Bapa yang sudah ada sebelum anaknya, sebagaimana Abraham sudah ada sebelum Ishak anaknya. Ishak adalah anak yang keluar dari tubuh Abraham, yang adalah ilustrasi yang hidup dari Kristus, the only begotten son dari Bapanya yang keluar dari tubuh Bapanya. Apakah cermin memantulkan image yang berbeda dari orang yang berdiri di depan cermin? Apakah ciptaan memantulkan image yang berbeda dari penciptanya? Tujuan setan di Taman Eden ialah untuk menganjurkan kepada Hawa bahwa Hawa tidak perlu memantulkan kembali apa yang keluar dari mulut penciptanya. Untuk memuliakan Bapa ialah untuk hidup selaras dengan firman-Nya. Untuk melanggar firman-Nya ialah untuk memuliakan musuh kebenaran, yaitu bapa pembohong. Firman Tuhan mengatakan, "Jikalau kamu makan, kamu pasti akan mati." Sementara setan mengatakan bahwa kamu tidak akan mati jika kamu makan. Firman Bapa mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi." Sementara setan mengatakan bahwa Kristus sebenarnya bukan anaknya Bapa. Bahwa kata anak bukan artinya anak, tapi hanya bersifat metaforis atau kiasan saja. Bahwa Kristus hanya berperan sebagai anak dan Bapa juga hanya berperan sebagai Bapa. Setan berhasil untuk menaklukkan Hawa di Taman Eden dengan firman nafas roh iblisnya yang penuh dengan kotoran dan dusta. Hawa ditaklukkan karena dia gagal untuk memantulkan atau menghidupkan dalam perbuatannya apa yang keluar dari mulut penciptanya. Pertanyaannya, siapa yang akan menang dan menaklukkan tipuan-tipuan setan? Jawabannya di 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5.
Yang menaklukkan adalah dia yang dilahirkan kembali oleh firman benih kebenaran Tuhan. Dan dia pun percaya bahwa Kristus adalah the Son of God. Dialah yang menaklukkan firman roh benih tipuan-tipuan setan yang mengajarkan bahwa Kristus bukan the only begotten Son of God. Kesimpulannya, siapa yang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Bapa? Jawabannya, dia yang tidak dilahirkan kembali oleh benih firman kebenaran. Dia yang tidak memantulkan dalam kehidupannya setiap firman yang keluar dari mulut Bapa melalui anaknya. Dia yang ditaklukkan oleh tipuan-tipuan setan. Dan dia yang tidak percaya bahwa Kristus sesungguhnya adalah the only begotten Son of God. Kenyataan apa yang setan dengan malaikat-malaikatnya berusaha untuk sembunyikan dari manusia? Jawabannya, kenyataannya bahwa Tuhan Yesus adalah the Son of God. And ye shall know the truth, and the truth shall set you free. To God be the glory.